warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya semata Allah masih pertemukan kita kembali dalam nikmat iman dan Islam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah menegakkan risalahnya. Dan semoga senantiasa Allah tetapkan hati kita di jalannya hingga kelak Allah kumpulkan kita kembali di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat semua, Ramadan sudah sampai di hari-hari terakhir. Ramadan di mana segala amalan Allah lipat gandakan. Semoga Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik kita, dan semoga Allah masih pertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan. Sudahkah bersyukur hari ini, sahabat semuanya? Kata-kata ini mungkin terdengar terlalu klise ya, terlalu klise, karena seringkali ditanyakan, bahkan mungkin bisa di setiap kesempatan, di beberapa waktu, banyak yang mengingatkan kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Apa hal-hal yang sudah kita syukuri hari ini? Kenapa bersyukur ini menjadi sebegitu pentingnya bagi kita terutama? Karena dari syukur ini Allah akan tambah nikmat yang sudah kita rasakan. Tetapi ketika di sisi lain kita mengingkari atau tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, maka azab Allah ini luar biasa pedih. Ini tertuang dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka sahabat semua, mengapa syukur ini memang harus kita biasakan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan baik lainnya yang sudah Allah atur? Karena dari syukur ini, ketika kita mampu mensyukuri hal-hal kecil yang selazim tentang ketika pagi kita bangun, kemudian ya Allah, saya bersyukur bahwa hari ini ternyata Engkau masih bangunkan hamba, masih bisa menghirup udara gratis, nggak pakai bayar, berbeda dengan pasien-pasien di rumah sakit yang bahkan butuh tabung untuk bernafas. Ya Allah, alhamdulillah untuk hari ini bahwa masih bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Alhamdulillah ya Allah, untuk hari ini masih ada rezeki makanan yang bisa kita makan, kita gunakan untuk sahur dan berbuka. Syukur hari ini ya Allah untuk rumah yang masih menaungi kepala kita. Bahwa dari hal-hal kecil inilah, tanpa kita sadari ataupun tidak, Allah akan menambah kenikmatan yang sudah kita syukuri tadi. Bagaimana ketika kita mensyukuri tentang
anak-anak yang sudah Allah amanahkan, maka ketika kita melihat teman-teman yang sudah lama menikah dan belum dikaruniai keturunan, itu akan menambah rasa syukur kita. Bagaimanapun lelahnya kita, misalnya harus menyiapkan sekolahnya, harus membereskan rumah ketika mereka selesai bermain, harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan absurd anak-anak yang mungkin tidak bisa kita temukan jawabannya, atau kita susah menata jawaban yang bisa dimengerti oleh mereka. Jadi sahabat semua, pun ketika kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, harusnya itu juga menambah kesyukuran di hati kita, bahwa sebegitu sayangnya Allah dengan kita sehingga masih Allah pertemukan kita dengan Ramadan sebagai bulan kita untuk memperbaiki diri, sebagai bulan kita untuk meningkatkan amal ibadah. Agar apa? Agar Allah ridho, agar Allah cinta kepada kita. Sebagaimana ketika kita menjalankan ketaatan-ketaatan kita di hal-hal lain, hanya dengan satu tujuan, agar Allah ridho. Karena salah satu tujuan kita hidup di dunia ini kan memang untuk mencari ridhonya Allah saja. Kembali lagi kepada syukur tadi sahabat semuanya. Maka kenapa harus dimulai dari hal-hal kecil dan harus dibiasakan? Karena ketika kita sudah mulai menganggap remeh sesuatu nikmat yang Allah berikan, hati-hati bahwa kemudian Allah akan mencabut nikmat itu. Contoh kadang-kadang nih, ini yang mungkin sering terjadi. Ketika kita terbiasa, kita biasa dengan kita punya barang misalnya. Sudah biasa aja, karena sudah terbiasa kita punya. Suatu saat kemudian barang itu hilang. Dan di saat itu kita baru merasakan, ternyata fungsi barang ini buat saya berguna sekali ya. Ternyata kalau barang ini tidak ada, kita kesusahan ya. Jangan sampai, makanya kenapa kita tidak mensyukuri nikmat Allah, agar nikmat itu tidak dicabut. Sebagaimana terkadang ya, kita yang terbiasa abai dengan keluarga, dengan orang tua, kemudian ketika tiba-tiba mereka meninggal, itu kita baru merasakan kehilangan, karena kita baru memaknai kehadiran mereka. Bukan berarti, ini berarti ini azabnya Allah, bukan juga, tetapi insya Allah pasti akan ada hikmah di balik kehilangan-kehilangan itu. Tetapi harusnya kita tidak sampai kehilangan nikmat dulu, baru kita ternyata arti ini seperti ini, arti ini seperti itu. Maka itu semoga Ramadan ini juga menjadi sebuah momentum untuk kita memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah. Bahwa terkadang segala sesuatu yang sudah berjalan sebagaimana mestinya di sekitar kita, sehingga kita abai dan kehilangan rasa syukur tentang nikmat yang sudah Allah berikan. Jangan sampai Allah cabut nikmat itu dan baru kita menyadari, ternyata. Semoga senantiasa Allah hadirkan rasa syukur di hati kita untuk menikmati apapun yang sudah Allah berikan saat ini. Agar tidak berandai-andai, agar tidak berharap lebih kepada sesuatu yang belum kita miliki. Mungkin sekedar kata kuncinya adalah tidak berandai-andai tentang sesuatu yang belum kita miliki. Jadi syukuri apa yang sudah Allah berikan hari ini, detik ini tanpa nanti, agar Allah tambah nikmat itu. Agar kesyukuran dan kecintaan kita kepada Allah
tentang semua yang sudah Allah berikan juga semakin bertambah dari hari ke hari, sehingga nanti ketika Allah panggil kita, insya Allah misi yang sudah kita emban sebagai khalifah di muka bumi ini tuntas. Itu saja yang bisa saya sharingkan di kesempatan ini. Segala kesempurnaan datangnya dari Allah semata, segala kekhilafan adalah murni dari saya. Saya Santi dari Divisi Offline House Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.